Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamla, NIM 09105804222148, Prodi Administrasi Publik kelas D. Materi kepartaian dan pemilu dalam sistem politik Indonesia. Pengertian partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. 2. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. 3. Sigmund Naumann. Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Fungsi partai politik. 1. Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. 2. Partai melayani sebagai agen dari agregasi kepentingan mereka, bertindak sebagai penyaring di antara masyarakat dan negara, memutuskan tuntutan mana yang diizinkan melalui jaringan mereka. 3. Partai modern menawarkan reaksi ke pemerintah, menampilkan tugas penting dan dari mengendalikan kapal yang bernama negara. Partai-partai menyediakan kepemimpinan untuk memerintah. Secara umum, partai politik dikenal menjalankan sejumlah fungsi sebagai berikut ini. 1. Sebagai sarana komunikasi politik. 2. Sebagai sarana sosialisasi politik. 3. Sebagai sarana rekrutmen politik. 4. Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan. 5. Sebagai sarana pembuatan kebijakan. Dan 6. Sebagai sarana pengatur konflik. Tipologi partai politik adalah pengklasifikasian partai politik berdasarkan kriteria seperti 1. Berdasarkan asas dan orientasi partai politik diklasifikasikan menjadi partai politik pragmatis, partai politik doktriner, partai politik kepentingan. 2. Berdasarkan komposisi dan fungsi anggota, partai politik diklasifikasikan menjadi partai massa, lindungan partai kader C. 3. Berdasarkan basis sosial dan tujuan, partai politik diklasifikasikan menjadi partai politik yang beranggotakan lapisan sosial dalam masyarakat. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kepentingan tertentu, berasal dari pemeluk agama tertentu, dan berasal dari kelompok budaya tertentu. 4. Berdasarkan tujuan partai politik diklasifikasikan menjadi partai perwakilan kelompok, partai pembinaan bangsa, dan partai mobilisasi. Sistem kepartaian. Menurut Jerzy J. Whitaker, seorang ahli politik kebijakan, membedakan sistem partai tunggal ke dalam 3 subtype, yaitu: pertama, sistem monopartai, di mana hanya ada satu partai yang secara resmi diizinkan untuk berdiri. 2. Sistem hegemoni, di mana ada beberapa partai yang diizinkan untuk berdiri, tetapi mereka dapat mengajukan kandidat hanya ketika mereka diizinkan untuk melakukannya oleh seorang petugas partai senior. 3. Sistem partai dominan. Sistem partai dominan adalah sistem kepartaian
yang kompetitif dalam pengertian bahwa sejumlah partai berkompetisi pada pemilu reguler dan populer, tetapi dinominasi oleh partai besar yang tunggal yang secara konsekuen menikmati periode kekuasaan yang panjang. Sistem multipartai. Kompetisi di antara lebih dari dua partai mengurangi kesempatan pemerintah oleh satu partai dan meningkatkan kemungkinan koalisi. Keunggulan dari sistem multipartai yaitu mereka dapat menciptakan checks and balances internal di dalam pemerintahan yang memungkinkan terjadinya konsolidasi dan kompromi. Faktor yang mempengaruhi bertahannya sebuah partai politik. 1. Basis sosial yang berhubungan dengan Index of Heterogeneity. 2. Basis ideologi. 3. Basis material. 4. Infrastruktur dan sebaran kader. 5. Program dan kandidat. Fungsi pemilu. Sarana legitimasi politik. 2. Sirkulasi kekuasaan. 3. Representasi politik untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. 4. Implementasi kedaulatan rakyat. 5. Sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat. Sistem pemilu distrik yang memiliki 2 keunggulan dan kelemahan. Keunggulan. 1. Wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik sehingga berhubungannya dapat lebih erat. 2. Mendorong ke arah integrasi partai. 3. Berkurangnya jumlah partai dan meningkatkannya kerjasama antar partai. 4. Sederhana dan mudah diselenggarakan. Kelemahan. Kelemahan terdapat 2, yaitu yang pertama, kurang memperhitungkan partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika tersebar di berbagai daerah pemilihan. 2. Kurangnya representatif. Partai atau kandidat yang kalah akan kehilangan suara pendukungnya. Sistem pemilu profesional. Keunggulan. 1. Tidak ada suara yang hilang. 2. Lebih representatif. Kelemahan. 1. Mempermudah fragmentasi dan timbulnya partai-partai baru. 2. Wakil terpilih lebih terikat kepada partai. 3. Sukar membentuk koalisi dan pemerintahan yang stabil. Masa demokrasi. 1. Awal kemerdekaan demokrasi parlementer. 2. Demokrasi terpimpin. 3. Orde Baru. 4. Orde Reformasi tahun 1999 sampai 2004. 5. Orde Reformasi tahun 2004 sampai 2009. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan, bila ada rasa mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.